Halo pemirsa kabar Stormlia. Di Jepara saat ini banyak organisasi pecinta goes atau bersepeda. Salah satunya adalah goes tanpa nama atau yang lebih kerennya disebut GTN, yang mempunyai basecamp di Bendung Bongpis Ngerdu Jepara. GTN sendiri dulunya adalah gabungan beberapa pecinta sepeda di berbagai desa di Jepara dan Demak. Saat ini membentuk suatu tim disebut Goes. Inilah wawancara kami dengan Ketua GTN Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa ya. Kali ini kita ngobrol bareng bersama Mas Santoso. Nah, ini adalah penggagas GTN. GTN apa Mas Santoso? GTN itu berawal dari kita kumpul-kumpul, daripada kita ribut-ribut cari nama, disebut aja GTN, gue tanpa nama. Dulu malah katanya bahasa Inggris Pak Kaji no name, tapi katanya macam-macam, akhirnya kita ambil Indonesia saja GTN, gue tanpa nama Jepara. Tanpa nama Jepara. Terus anggotanya sampai hari ini berapa? Oh, kalau yang di list tadi yang beli jersey itu sekitar ada hampir 50-an. 50 orang. Itu ada ceweknya enggak? Cowok semua. Ada. Memang dulunya berawal kita cowok-cowok, tapi dengan berjalannya waktu hampir 2 tahun ini ya kita karena mungkin sering dilihat di terus GTN sendiri itu gabungan dari mana saja anggotanya? Yang jelas kita hanya dari GTN dan ada sebagian dari GPS. Ya, GPS itu Goes Pancal sak senengi, tapi itu di daerah Kosono dan Petekyan. Itu ya dulu memang dia sudah ada, cuman belum punya nama. Terus setelah gabung sama kita dia punya nama sendiri. Tapi kalau GTN punya hajat atau dia punya hajat, kita sama-sama satu jiwa, satu satuan bahwa GPS ya GTN, GTN juga GPS. Terus tadi berapa anggotanya sampai hari ini? Sampai hari ini yang aktif kalau kita keluar kota itu sekitar 15 orang, tapi secara keseluruhan hampir 50 orang lebih. Hampir 50 ya. Orang lebih. Kan tidak langsung 50 orang. Ya. Awal-awalnya gimana? Awal-awal cerita ya Pak Haji. Ya. Itu awal-awal kita sama Mas Barun, sama Mas Dauji, sama Mbak Mabrur, berempat lah. Dulu malah saya cuma berdua sama Mas Dauji, terus kenal sama Barun, sama Mbak Mabrur, kita ke Tompe. Tompe itu daerah Sukolilo situ. Sukolilo berapa orang? Waktu itu untuk dari GTN waktu itu belum muncul, saya hanya bertiga. Saya Mas Dauji sama Mbak Mabrur. Terus kenal sama Barun yang kenal jenengan itu, tapi dia nggak ikut. Ikutnya waktu ke Puserangin, Mbak Mabrur. Setelah itu punya waktu, terus ada acara goes di tempat saya, dan dikenal sama Mas Mohaimin dari Cupasir, dari Cupandan, dari Jusum. Akhirnya kita gabung dan sering keluar kota. Akhirnya kita membentuk satu kesatuan. Yang terakhir di depannya Badoripin yang dulu Cupandan dulu yang ada dangdutnya itu. Dari situlah terus kita terbentuk ngumpul di rumahnya Barun. Kita sepakat membuat komunitas yang namanya GTN. Selama ini perjalanan GTN paling jauh kemana? Kalau paling jauh itu ke Kemukus di Sragen. Ya, itu hampir 90 kiloan kalau tidak salah. Kiloan. Selama ke Solo Tigo kemarin. Berapa orang itu? Kalau ke Kemukus dulu 11 orang, ceweknya satu. Mbak Uswatul Kasana itu anaknya Pak Petinggi Cumandan. Terus apa sih sebenarnya yang ingin orang kok nyepeda itu apa yang diharapkan sebenarnya apa? Ya, kalau saya pribadi sepeda itu pertama kita memang berawal dari kita olahraga yang murah meriah,
teman banyak. Memang sekali tidak terikat dengan sepeda apa, tidak harus sepedanya bagus, tidak. Yang penting sepeda, tapi dengan berjalannya waktu kita kenal sama yang lain, karena kita harus mengikuti yang lain, akhirnya kita ya upgrade sepeda. Yang dulu saya itu Wemcycle, kembali ke Pacific, terus sekarang alhamdulillah ke Polygon. Jadi untungnya ya sehat itu jelas, karena kita setiap hari mengasah jantung, memacu jantung, terus tubuh juga bagus, secara atletis, secara badan juga baik, bodinya juga baik. Secara untuk sosial kemasyarakatan kita kenal sama teman-teman di luar. Contoh saya di daerah Kecamatan Kedung, sekarang kenal di daerah Demak, daerah Kudus, daerah itu ada. Cuman untuk yang daerah-daerah Kudus itu jarang komunikasi, karena kan nggak mungkin kita harus gabung sana. Kalau pas ada event ke sana kita baru ngabari lewat saja. Terus yang selanjutnya, apakah ada nilai sosial? Maksudnya ini kan kumpul makan toh. Terus apakah ada nilai sosialnya? Pernah mengadakan yang bernilai sosial? Ya alhamdulillah selama ini JTN Pak, kita intern dulu karena kita belum bisa berbuat banyak untuk di luar. Ya kalau misal ada teman kita sakit, ada teman kita yang punya gali, itu memang kita harus guyup, ya minimal kita bantu lah. Ya memang kami berharap sih kedepannya kita bisa bantu yang lain, misal ada bencana banjir atau apa. Kalau seperti yang kemarin, kalau masalah yang di tempat saya pas ulang tahun GTN yang kedua itu dulu memang ada kegiatan ya menyantuni anak yatim, terus donor darah dan sumbang-sumbang. Terus ini untuk profesi, untuk pekerjaan dari GTN ini dari profesi apa saja? Untuk profesi ini lintas sektoral Pak Haji, artinya tidak mengikat. Ada yang seperti saya sebagai ASN, Mas Dodi, terus sebagai security di Bank Jateng, Mbak Sokip sebagai wirausaha, Mas Muhaimin perangkat, dan ada yang pensiun TNI, ada yang Pak Guru, ada yang pekerja di pabrik. Kita tidak melihat pekerjaan, karena menurut saya pekerjaan itu privasi masing-masing. Jadi kita kalau kumpul kok menanyakan sesuatu tentang pekerjaan itu sangat tabu bagi saya. Ya kurang pas, karena itu nanti mulai seperti ini. Jadi memang dari awal saya tekankan kalau masalah pekerjaan jangan sampai ditanyakan antar pribadi atau di grup, itu karena itu menyangkut privasi. Yang penting kita bisa kumpul, kompak, seguyup, dan apabila ada sesuatu kita lagi bareng-bareng. Jadi untuk masalah pekerjaan itu lintas sektoral, artinya bebas, tidak mengikat. Apakah GTN ini masih terbuka untuk penikmat goes atau pengguna di sekitar sini? Kalau untuk misalnya menerima anggota baru, GTN terbuka untuk umum, tidak mengikat itu tadi pekerjaan, agama atau apalah, kita terbuka untuk umum Pak Haji. Tidak mengikat kamu harus organisasi apa, kamu partai apa, enggak. Itu memang dikesampingkan, karena kita hanya goes, seneng bareng-bareng, rukun, ngilangin stres. Intinya seperti itu. Terus untuk acara rutin kayak begini, kumpul kayak begini itu ada jadwal atau tergantung mood, tergantung waktu yang lain Pak? Selama ini memang gini, setelah kita kumpul-kumpul kecil, terutama karena ini base camp yang bisa dijangkau dari daerah utara dan selatan, tengah-tengah, kita kadang ngumpul berapa orang terus, oh nanti tanggal merah atau apa kita goes kemana, tapi goesnya tidak hanya goes Pak Haji, tapi salah satu tujuan kita ya goes, yang kedua nanti kita menuju ke tempat-tempat ziarah, makam-makam keramat lah, seperti kemarin yang sudah pernah ke Mbak Mundakir Sayung, ke Mbak Soleh Darat, ke Nyat Nyono, ke Saridin, ke Mbak Mutamakin, terus ke Muria itu, jadi ke Dewi Nawangsri. Jadi kita tidak hanya sekedar goes, tapi biar kita berkolaborasi antara ziarah, antara sepeda dan ziarah, biar ada saling bermanfaat. Terus apakah bersepeda ini menurut jenengan mengganggu keluarga, kesibukan kerja atau tidak? Ya kalau saya sendiri sih, karena istri saya sudah paham bahwa kalau 1 minggu itu memang seperti biasa ini goes Pak. Jadi
saya rasa tidak mengganggu karena selama ini tidak ada komplain, walaupun komplain itu udah biasa, nanti rasanya acara minggu biasa. Kecuali memang ada acara yang sangat khusus untuk keluarga, memang saya tidak bisa ikut gue. Tapi biasanya kalau saya ikut, konco-konco tidak jadi. Oke, gitu demikian pemirsa. Nanti kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi sama Pak Santoso. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat konten ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.